mentality-nya. Disclaimer lagi. Disclaimer mulu anjir. Disclaimer lagi. Semua ini point of view gue dan mungkin gue mewakili mereka yang seperti gue. Ya, yang kedua adalah mentality. Karena gini. Karena gini. Pas udah klik di muka looks or appearance-nya. Oke, lanjut ngobrol dong. Oke, yang gue maksud mentality di sini mungkin hal terbasicnya diukur dari, kan udah lihat muka nih, udah lihat fisiknya gitu. Terus lanjut ngobrol dong, gitu. Kayak mentality yang gue maksud di sini lebih ke communication mungkin, kayak gitu, talking. Ya lanjut ngobrol dong. Terus kayak akan ketahuan nih cara dia berpikir atau cara dia using the feelings for some points in this life or in this world. Terus kayak kita juga akan tahu dari communication yang kita saling bangun gitu. Dan kita lanjut ngobrol ini nih gitu. Kita juga lama-kelamaan akan tahu gimana sih keaktifan jiwanya dia gitu. Itu penting gitu. Menurut gue gitu sih, mentality. Maksud gue apa ya, nggak sesimpel bahwa lo udah ngeliat muka terus lanjut ngobrol dan lo tahu mentalitinya dia gimana. Maksudnya kayak manfaatkan dengan ketika lo komunikasi sama dia, komunikasikan hal-hal yang menurut lo penting banget untuk, walaupun itu momen yang basic dan lo harus gali hal-hal yang basic, tapi lo juga harus pilah-pilah mana informasi dan komunikasi yang mau lo dapatkan gitu dari dia gitu. Contohnya tadi kayak lo kalau mau tahu cara dia berpikir gimana gitu, ya lo gali aja. Maksudnya kayak cari pertanyaan yang menurut lo tuh lo akan puas ketika dia membahas terkait apa misalnya, dan lo akan tahu jawaban dia. Maksudnya gimana ya? Oh, mungkin gue gimana? Simpel kayak gue tuh pengen banget nanyain cowok tentang isu sosial, dan gue kayak nggak tahu ya, jadi hal yang penting banget aja untuk untuk gue tahu tentang gimana sih kepedulian dia akan isu sosial kayak gitu. Dan dari situ lo bisa ngukur dari satu hal penting banget yang lo pengen tahu dari cara pandang seorang cowok gitu. Nggak tahu sih ya, tapi kayak gue ngerasa beberapa orang tuh punya satu tema lah ibaratnya buat jadi bahan obrolan, dan itu tuh jadi kacamata yang jelas aja gitu loh buat lo ngelihat cara pandang seorang cowok gitu. Contohnya kayak gue tadi, isu sosial. Nggak tau, gue penasaran aja tentang di mata dia tuh isu sosial gimana, dan gue pengen tahu aja. Oh, ketika dia udah mengeluarkan pendapat tentang isu sosial, berarti cara berpikir dia tuh di kebanyakan, bukan di semua masalah ya, tapi di kebanyakan masalah pasti akan kayak gitu. Jadi kayak akan tergambar dari cara dia berpikir. Terus kan ketika mengeluarkan pendapat, gue nggak tahu ya, tapi pasti secara nggak sengaja, secara nggak langsung, orang-orang tuh using the feelings, dan kita akan tahu gimana contohnya tadi tuh isu sosial. Secara nggak langsung isu sosial tuh kayak kita juga akan tahu sih, ditunjukkan dengan gimana cara dia berempati, gimana cara dia menggunakan rasa simpatinya, belas kasihnya gitu. Pokoknya kayak gimana gimana dia using the feelings gitu, using him feelings
for some point gitu. Atau kayak gimana keaktifan jiwanya kayak gitu. Maksudnya kayak ketika ditanya sebuah case, misalnya kalau misalnya mau bahas yang berat, lo bakal tau dong, maksudnya kayak dia tuh akan gesit apa sih ketika lagi dihadapin oleh suatu hal gitu. Atau nggak usah dikasih kayak sebuah plus nih, tapi kayak kalau lagi komunikasi ringan ya, misalnya komunikasi ringan terus kayak lo lagi chatting terus dia tiba-tiba bilang sebentar ya, mau ada ini dulu gitu. Dan itu kan lo bisa ngukur keaktifan jiwanya dia tuh gimana. Maksudnya kayak keaktifan jiwa tuh nggak selalu kayak tindakan reaksi dia buat dirinya sendiri. Maksudnya kayak lo bisa lihat itu dari gimana dia dengan apa ya, dengan kegiatan hidupnya, dengan orang-orang yang dia hadapi sehari-harinya kayak gitu. Maksudnya kayak keaktifan jiwanya tuh kayak gitu. Maksudnya kayak gimana dia bisa gimana ternyata dia bisa membedakan hal-hal yang ternyata penting untuk apa ya, ya pokoknya lo tau lah. Ya kayak sesimpel kayak sebentar ya aku mau ini dulu gitu. Maksudnya kayak sepenting-pentingnya dan seawal-awalnya dia lagi PDKT sama lo, dia masih bisa lo memilah mana yang sebenarnya harus gue dulukan, gue lakukan, gue jalankan kayak gitu. Nggak lagi di fase yang kayak teenagers kan, mungkin kita di masa-masa pencitraan kayak semua hal gue nanti duluin dulu gitu. Karena ini gue lagi PDKT loh, gue lagi deket seseorang dan gue takut di fase-fase ini tuh gue terbuang gitu. Pasti di masa teenagers akan kayak gitu, dan orang-orang dewasa in our 20s akan jauh berbeda dan lebih memaklumi bahwa sebentar ya aku mau apa dulu gitu. Sebenarnya secara nggak langsung dengan komunikasi ringan yang kayak gitu, itu tuh menggambarkan sedikit banyaknya tentang gimana keaktifan jiwa dia. Sebenarnya keaktifan jiwa di sini tuh lebih luas sih, cuman gue kan kurang dalam penjelasan terutama. Jadi gue menggambarkan sehal kecil itu sih. Maksudnya kayak di saat kalian komunikasi ringan dan ternyata ada momen-momen pastinya kayak sebentar ya aku mau bla dulu gitu, itu udah ketebak sih, dan lo udah bisa nilai bahwa oh ternyata keaktifan jiwanya dia tuh gini gitu. Cuman lo harus tahu juga, maksudnya kayak dimana waktu-waktu seorang tuh melakukan pencitraan, dimana dia benar-benar, dimana jiwanya memang benar-benar aktif kayak gitu. Gue rasa kalian sebenarnya bisa membedakan, dan kalian bisa sadar kalau misalnya kalian tuh memang benar-benar dijujurin atau dikasih sebuah pencitraan atau dikasih sebuah kebohongan gitu. Kalian tuh punya kepekaan sih menurut gue, apalagi terhadap satu orang yang benar-benar kalian atensiin banget di hidup kayak gitu sih.